Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa di dalam beribadah, di dalam mempraktikkan agama itu yang penting baiklah, ya, nggak perlu berdalil, nggak perlu mencari rujak. Prinsipnya semua hal yang baik bisa diamalkan, gitu. Dan jadi menurut mereka di dalam mempraktekkan agama itu ya jangan terlalu cerewet lah mencari rujukan-rujukan, kira-kira begitu. Yang penting dia baik, itu sesuai dengan standar masyarakat, standar umum, maka itu sudah cukup. Tapi persoalannya adalah baik itu belum tentu benar, itu problemnya. Nah, di dalam agama Islam pendapat ini sudah dijawab oleh Allah. Jadi dan dijawab itu melalui kisah yang bisa kita ambil ibrahnya, yaitu ketika beberapa peristiwa besar sudah dihadapi, dilihat, didengarkan dan dialami langsung oleh bangsa Israel, yaitu mereka sudah melihat Fir'aun tenggelam, mereka dibuatkan jalan, lalu terbelah laut itu menjadi sebuah jalan yang kering, tidak basah sama sekali, rata, jadi mereka bisa melintasinya dengan mudah. Lalu mereka kemudian melintasi dan disusul oleh Fir'aun, Fir'aunnya kemudian ditenggelamkan. Kemudian mereka juga sudah melihat peristiwa dibelahnya Musa memecah batu, lalu memancar dari batu itu 12 mata air, sejumlah suku di kalangan Bani Israel pada saat itu. Lalu mereka juga melihat kekuasaan Allah berupa awan-awan mengikuti mereka. Ada diturunkan manna wasalwa dan sebagai makanan mereka. Nah, satu ketika kemudian Nabi Musa dijanjikan oleh Allah untuk bertemu kembali di Gunung Tursina. Nah, kemudian Musa berpikir, dia berpikir, kalau saya ikuti rombongan yang besar ini mungkin saya akan terlambat. Jadi lalu akhirnya dia berkata kepada Harun, kamu pimpin. Harun waktu itu adalah adik saudara dari Nabi Musa, dan dia minta kepada Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel pada saat itu. Saya mau mendahului Anda ya sekarang, saya mau cepat-cepat ke Gunung Tursina. Akhirnya kemudian Harun setuju untuk menjaga kaum itu, Bani Israel. Lalu Musa berjalan cepat sendirian. Dan dia sampai di bukit itu lebih cepat daripada hari atau malam yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa menunggu beberapa lama di sana, ada yang mengatakan 1 atau 2 malam. Lalu apa yang terjadi? Ketika waktu yang dijanjikan telah tiba, maka terjadi sebuah dialog. Dan dialog ini sangat menarik ya. Anda bisa baca ini di surat Toha ayat ke-83 ya. Dimulai dari ayat 83, Allah bertanya kepada Nabi Musa. Jadi Toha itu surat ke-20. Wa ma a'jalaka an qaumaka ya Musa. Apa yang membuat kamu rush, cepat-cepat mendahului, meninggalkan kaummu ya Musa, kata Allah. Lalu Nabi Musa menjawab, qala innahum haula'i ala athari. Ya mereka nggak jauh-jauh banget lah, mereka ada di belakang saya, sebentar lagi mereka nyusul, kira-kira begitu jawaban Musa. Mereka ada di belakang saya. Wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Saya sengaja
cepat-cepat ke sini menemuimu ya Allah di sini supaya engkau redha, supaya engkau senang, untuk membuat engkau senang ya Allah, supaya engkau redha. Jadi di sini Musa memakai logikanya, dan ini memang kita di banyak ibadah kita saat ini, misalnya kalau kita sholat pergi Jumat, maka siapa yang berangkat dahulu lebih cepat pahalanya kemudian lebih besar. Semakin lambat pahalanya semakin kecil. Intinya bersegera kepada kebaikan, bersegera menjalankan sebuah ibadah perintah itu sebenarnya baik. Nah, Nabi Musa memakai perkiraannya waktu itu, memakai dugaannya, memakai zon dia bahwa wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Saya sengaja ya Allah, saya pikir engkau akan membuat engkau senang dengan itu. Nah, lalu akhirnya apa konsekuensinya? Allah mengatakan di ayat berikutnya 85. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus samiri. Sungguh maka kami telah menguji kaummu itu setelah kepergianmu itu, kami uji dia. Mereka menjadi wa adhallahumus samiri. Mereka menjadi tersesat, disesatkan oleh seseorang bernama Samiri. Bayangkan. Jadi itu konsekuensi yang dipikul dari kepergian Musa, yang dia melakukan sesuatu tidak sesuai dengan perintah Allah. Jadi dia melakukan sesuatu karena memakai perkiraannya, standarnya, bahwa oh ya kalau saya bersegera saya akan anu. Nah, dari sini kita juga belajar soal ada standar pemimpin ya. Jadi standar seorang pemimpin itu di mana dia tak boleh meninggalkan kepentingan, atau dia harus mengutamakan kebersamaan kepentingan dengan jamaahnya, rakyatnya, kaumnya, dibanding kesolehan atau kepentingan untuk yang berkaitan dengan personal dia, kebahagiaan dia waktu itu, kepuasan Nabi Musa, keinginan dia untuk dia pikir dia akan merasa lebih soleh, lebih hebat, lebih dekat dengan Allah ketika dia memisahkan diri dari kaumnya untuk berdua-duaan dengan Allah. Nah, kemudian kisah ini dilanjutkan. Akhirnya setelah selesai pertemuan dengan Tuhan itu, selama konon di beberapa hadis dijelaskan ada 40, di Quran juga ada, di ayat lain di surat lain disebut dia 30 ditambah 10 malam, artinya ada 40 malam Musa kemudian akhirnya balik. Bayangkan ini kesesatan itu terjadi begitu cepat. Ya, begitu cepat dia terjadi kesesatan itu ketika Nabi Musa pergi, konon Nabi Musa menunggu 2 malam, lalu malam berikutnya ternyata hanya dalam 2-3 malam terjadi perubahan akidah pada kaumnya, yaitu di mana Samiri kemudian berhasil menggoda atau menyesatkan Bani Israel yang tadinya sudah melihat kebesaran Allah, sudah melihat naungan awan, sudah melihat kekuasaan Allah membelah batu itu, sudah melihat laut yang terbelah. Ternyata gampang sekali disesatkan hanya dengan modal ada sebuah patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Nah, yang menarik kemudian Nabi Musa kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Nabi Harun, adiknya. Qala ma mana'aka idh ra'aitahum tallu. Ya Harun, ma mana'ak. Wahai Harun, apa yang mencegahmu, yang menghalangimu sehingga engkau tidak melakukan apa-apa ketika melihat mereka melakukan kesesatan ini, katanya. Ini perhatikan ini, kemudian jawaban Harun ini. Qala ya ibna ummah, wahai anak ibuku, la ta'khuz bi lihyati wala bi rasi. Jangan kau menjambak janggutku dan juga rambutku. Jadi sambil itu Musa sangat marah itu kepada saudaranya itu, dipegang kepala sama janggutnya.
Lalu apa kata Harun? Inni khosyitu antakula farokta baina bani Israel walam tarkum qawli. Saya takut kalau saya menanganinya dengan cara saya sendiri, saya takut kamu akan mengatakan bahwa saya telah melakukan perpecahan, memecah Bani Israel dan tidak menjaga perkataanmu, tidak amanah dengan perkataanmu itu, katanya. Jadi di sini terlihat lagi kembali di mana Harun memakai pradugaannya, perkiraannya sendiri bahwa ya kalau saya melakukan sesuatu mencegahnya nanti, karena waktu itu Harun melihat ada yang pro dan kontra terhadap Samiri itu kan. Waktu Samiri membuat patung sapi itu ada yang pro terhadap Samiri, ada juga yang kontra. Nah, Harun takut kemudian kalau misalnya dia bersikeras untuk melarang Samiri itu, akan terjadi perpecahan bahkan sampai pertempuran darah antara dua kelompok ini. Ini yang ditakutkan oleh Samiri sehingga ditakutkan oleh Harun, sehingga kemudian Harun tidak melakukan apa-apa karena justru dia lebih takut kepada kemudaratan perpecahan itu dibanding kesyirikan tadi itu. Nah, tapi argumentasi dari Harun ini kemudian diterima oleh Musa. Akhirnya kemudian Musa bertanya kepada Samiri. Nah, jadi yang pertama tadi Musa memakai praduganya untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan akan senang kalau saya lebih cepat. Sekarang ini kita lihat Harun yang memakai praduganya, pertimbangannya sendiri ya, bahwa oh ya saya lebih baik angkat tangan, mundur dari persoalan ini. Akhirnya dia tidak bersikeras atau tidak berusaha melarang dengan, meskipun dia sudah melarang tetapi tidak melakukan upaya yang lebih keras standar seperti yang diinginkan oleh Musa, sehingga terjadi kelompok ada yang sesat, kemudian ada yang menyembah patung sapi itu dan ada yang tidak. Nah, lalu akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Samiri. Sekarang giliran Samiri ini. Qala fama khotbuka ya Samiri. Nah, kamu Samiri, kenapa kamu begitu? Apa alasanmu? Nah, di sini kita bisa melihat lagi-lagi bahwa di mana ketika kita berbuat dengan tanpa ilmu atau dengan memakai pengetahuan kita yang sedikit, praduga kita sendiri, ternyata dominan nafsu dan setan yang akhirnya mengarahkannya. Lihat jawaban Samiri ini. Basurtu bima lam yabsur bihi faqabattu qamdatan min atharir rasul fanabaztuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Saya punya pengetahuan, saya melihat sesuatu yang enggak dilihat sama orang lain, sama kelompok Bani Israel ini. Lalu saya mengambil segenggam dari jejak Rasul itu, Nah, para mufasir kita berbeda pendapat tentang ini. Ada yang mengatakan bahwa yang dilihat oleh Samiri itu, ini terjemahannya, tafsirannya adalah waktu melintasi laut itu, waktu laut terbelah, Samiri melihat Jibril menunggang kuda di depan Bani Israel itu, lalu jejak-jejak kaki kudanya Jibril itu yang diambil genggam tanah itu. Tapi tafsir yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah basurtu bima lam yabsur bihi faqabattu qabdatan. Saya melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain dari jejak Rasul. Apa jejak Rasul itu? Ya, jejak Rasul itu adalah ilmu agama. Jadi di sini faqabattu qabdatan, saya mengambil segenggam. Jadi ternyata dia hanya mengambil kulit-kulit. Jadi tafsirannya adalah dia hanya mengambil segenggam, sedikit saja dari agama itu, jejak Rasul itu, agama itu yang dia genggam. Fanabaztuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Nah, ini yang kemudian dia lemparkan, dia olah, dia propagandakan ke masyarakatnya. Jadi yang dilakukan oleh Samiri adalah, ada yang mengatakan, oh ya, ini ketika bangsa Israel itu merasa berat dengan emas perhiasan yang dibawa waktu melarikan diri dari Mesir itu, kemudian Samiri kemudian menawarkan, oke, kita kumpulkan emas-emas ini, lalu dia bakar api,
kemudian semua emas disuruh ditaruh di dalam tungku api itu. Kemudian Samiri kemudian juga melemparkan jejak tanah itu yang kemudian membuat patung sapi itu kemudian bisa berbicara. Tetapi pendapat yang lainnya yang kedua yang saya lebih condong padanya adalah di dalam ketika dia membuat patung sapi tadi itu, Samiri sebenarnya menggunakan juga mengasosiasikan atau melakukan tindakan-tindakan ketika membuatnya itu dengan sesuatu yang diasosiasikan dengan agama. Ini dari Musa aja. Misalnya kalau dalam praktik kita itu misalnya praktiknya sebenarnya praktik syirik misalnya. Bikin minyak kekebalan, bikin jimat sakti mandraguna. Sebenarnya itu praktik animisme. Tetapi karena akhirnya dibikin waktu kita memetik kelapanya itu kita bacain selawat, waktu kita petik ganjil pakai butiran ganjil sambil membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi sesuatunya diasosiasikan dengan agama sehingga praktik syirik itu akhirnya dianggap sebagai bagian praktik agama, dibenarkan oleh orang-orang. Jadi kalau kerisnya misalnya kerisnya Indus kan biasa saja keris itu sama dengan besi-besi yang lain, tetapi karena dibacakan seolah-olah kalimat-kalimat agama di dalamnya ada hanya satu genggam dari agama itu, asari Rasul itu. Yang penting ada unsur-unsur Arabnya, unsur-unsur agamanya. Bacain syahadat waktu kita bakar apinya, waktu kita tempa besinya, sehingga seakan-akan kemudian itu adalah bagian dari praktik agama. Nah, jadi dari 3 kejadian tadi itu di mana kita melihat bahwa ketika praduga kita anggap, persangkaan kita jadikan sebagai dalil di dalam melakukan kebaikan atau ibadah terhadap Allah, ternyata justru yang terjadi adalah kerusakan. Ya, jadi di mana tadi Musa memakai praduganya bahwa kalau dia lebih cepat pergi menemui Tuhannya maka Tuhannya akan tenang. Lalu Harun tadi takut, dia menduga kalau saya melarang ini terjadi peperangan antara Bani Israel, antara sama mereka, antara yang pro dan kontra terhadap Samiri, justru maka Musa akan marah kepada dia sehingga dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian Samiri tadi itu padahal dia berada bersama Harun, sebenarnya dia bisa saja bertanya kepada Harun, dan faktanya memang di dalam kisah tadi itu Harun memberitahu kepada Samiri bahwa enggak, yang terjadi ini sebenarnya Tuhanmu tetap Tuhan Allah yang satu, yang kamu lakukan itu salah. Tetapi kemudian karena Samiri ngotot dengan persangkaannya, dengan pengetahuannya, yang ini kan sesuatu yang baik kok, akhirnya kemudian Samiri menyelesaikan dirinya dan kaumnya. Jadi begitulah di dalam beragama, kesimpulannya adalah kita tidak bisa memakai pengetahuan kita yang pemahaman kita sendiri, tidak bisa menggunakan persangkaan kita sendiri. Tapi agama itu adalah menggunakan dalil atau menunggu perintah-perintah yang ada di dalam Quran maupun Sunnah. Wallahu a'lam.